itu juga yang dinanti-nanti oleh CEO kita ya, pemanfaatan data yang dengan lebih advance lagi ya. Bagaimana data dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengambilan keputusan di Niaga Hoster? Sebuah perusahaan asal Indonesia penyedia layanan web hosting yang telah sukses dari tahun 2013, melayani lebih dari 29 juta pelanggan di 178 negara. Untuk menjawab pertanyaan ini, tim algoritma berkesempatan untuk berbincang dengan Pak Yogi Maulana. Nama saya Yogi Maulana, saya Head of Business Intelligence. Pak Yogi memulai karirnya di bidang data pada tahun 2017 sebagai data analis. Pada waktu itu, Niaga Hoster hanya memiliki tim data untuk mendukung pengambilan keputusan dalam tim produk. Pada tahun 2019, banyak manfaat dari proses pengambilan keputusan berbasis data yang dirasakan perusahaan. Sehingga dibentuklah tim data agar dapat memberikan support terhadap seluruh fungsi di dalam perusahaan. Awalnya kita hanya melihat data ini dari produk aja, setelah kita punya tim sendiri dan diberi kewenangan untuk membantu tim lain memanage datanya, jadi kita bisa lebih tahu lebih banyak lah gitu. Akhirnya ternyata saat kita ngelihat dari sisi yang lebih luas ini, ternyata data ini saling berkesinambungan gitu. Jadi kita bisa tahu bahwa yang selama ini hanya kita ngelihat scope-nya dari data transaksional ya, data di produk aja. Setelah kita lihat keluar, ternyata di situ ada CS gitu, data CS yang ternyata bisa kita manfaatkan juga dan saling berkesinambungan juga dengan produk. Kemudian saat kita lihat data marketing, di situ ada ads segala macam, campaign juga setelah kita lihat, ternyata ini semua saling berhubungan gitu. Jadi nggak cuma data di produk aja gitu, ternyata data di luar dari produk ini juga saling istilahnya punya sebab akibat lah. Itu kita bisa menilai akhirnya lebih baik lagi lah penilaian kita pada satu kasus gitu lain. Nantinya saat kita ditanya ngelihat satu campaign gitu, jadi kita bisa ngelihat ke banyak hal gitu. Ngelihat dari sisi ads-nya, dari sisi produknya seperti apa gitu. Jadi banyak hal. Jadi lebih kita bisa memberikan judgement yang lebih baik lagi sih dibandingkan awalnya kita hanya ada di produk. Walaupun dulu memang pada saat di produk juga ya kita sedikit ngintip data ke tim lainnya, tapi nggak sebaik saat kita punya keleluasan untuk memanage data dari yang lain juga. Jadi semua datanya bisa kita ambil, kita buat satu data warehouse ya terpusat. Di situ kita bisa melakukan analisa lebih baik lagi dari berbagai sudut. Selain produk, salah satu fungsi yang tidak kalah penting dalam setiap perusahaan jasa adalah pelayanan pelanggan. Perkembangan Niaga Hoster yang sangat pesat tentunya memberikan tantangan tersendiri terhadap Departemen Customer Support. Lantas, proyek data seperti apa yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kepuasan pelanggannya? Jadi waktu itu kita ada proyek yang untuk membantu tim CS itu menentukan seberapa banyak sih jumlah CS yang kita butuhkan, misalnya 1 tahun ke depan gitu. Nah itu setiap kuartalnya seperti apa nih, yaitu perlu kita planning. Jadi saat satu hal terjadi kita tuh udah punya ini, udah bisa mengcover hal tersebut gitu ya, karena kan kita sendiri sebenarnya kan banyak campaign yang perlu dilakukan ya, banyak campaign. Nah dimana dalam satu campaign itu kadang-kadang customer itu datang cukup banyak gitu, tapi customer service ini dengan jumlah yang saat ini tuh kadang-kadang cukup overload lah menanganinya gitu. Jadi waktu itu kita diminta bantu untuk hal tersebut ya, gitu, ngebantu gimana kira-kira CS ini kedepannya seperti apa nih, butuhnya seberapa banyak gitu. UMKM di Indonesia yang dulunya hanya menawarkan barang dagangan melalui cara tradisional, saat ini beramai-ramai membuka etalase digital, baik menggunakan platform marketplace atau membuka website sendiri. Perusahaan besar tidak ketinggalan. Transformasi digital terjadi merata, tanpa memandang sektor dan besar kecilnya usaha. Fenomena ini membuka peluang besar bagi bisnis web hosting, tapi juga meningkatkan kompetisi pada bidang ini. Kedepannya, bagaimana data dapat dimanfaatkan dengan lebih advance lagi untuk menghadapi kompetisi yang ada? Itu juga yang dinanti-nanti oleh CEO kita ya, pemanfaatan data yang dengan lebih advance lagi ya. Salah satunya adalah yang cukup kita butuhkan itu adalah product usage ya, karena kan produk kita hosting ya, dan datanya itu memang banyak lognya itu log user ya, yang dimana log user ini juga banyak di-manage oleh tim global. Nah waktu itu kita juga minta, kita butuh banget nih data log penggunaan server oleh user nih gitu. Nah, itu kita minta kemarin di quarter 1 dan
ya sudah di ini sih, maksudnya dari tim global sendiri sudah menyiapkan data itu dan saat ini sudah bisa kita gunakan. Jadi sudah ada, dan dari sini sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan gitu. Salah satunya improvement dari churn modeling tadi ya, dimana kan churn ini juga yang tadinya akurasinya 80%, dengan datanya ini kita harapkan akurasinya bisa lebih tinggi lagi nih. Kita bisa lebih segmented lagi untuk menargetkan campaign-campaign ke klien-klien yang akan churn gitu. Kemudian dari produk usage ini sendiri juga kita bisa punya pendekatan yang lebih baik lagi ke klien gitu. Artinya sebelum klien ini benar-benar sudah waktunya untuk churn, kita bisa ngelihat nih sebenarnya dia ini udah menggunakan servisnya, produknya itu sampai mana sih gitu. Dari log tersebut kan bisa kita lihat ya, apakah dia aktif atau enggak gitu. Jadi ya lebih ke situ sih. Jadi kita akan mengenali klien dengan lebih baik lagi lah. Banyak hal ya sebenarnya itu tadi, kalau kita sudah tahu behavior dari klien itu ya, banyak hal dimana kita bisa memberikan suggest produk yang lebih baik untuk mereka sebenarnya apa sih gitu. Kan selama ini mungkin agak sedikit random ya, kita kan nggak tahu nih sebenarnya si klien ini menggunakan produk kita sampai mana sih. Nah kalau kita tahu dia menggunakan sampai mana, kita bisa suggest produk-produk pendukung untuk dia. Sekian ringkasan perbincangan saya dengan Pak Yogi mengenai pemanfaatan data di Niaga Hoster. Semoga bermanfaat. Jangan kemana-mana dulu ya. Untuk kamu yang ingin berkarir di dunia data, beliau memiliki beberapa tips untuk kamu. Tips untuk terjun ke dunia data, yang pertama sih mungkin ini ya, kayak passion ya. Pastikan teman-teman ini memang nggak cuma ikut-ikutan aja sih, nggak cuma ikut-ikutan, wah kayak ini udah data science ini lagi bagus-bagusnya nih di era sekarang nih, ikut-ikutan gitu. Tapi coba dilihat dulu apakah benar passion di situ atau enggak sih gitu. Karena ya setelah kita terjun ke dunia data ini ya, kita dibutuhkan itu juga ya, dibutuhkan passion itu sendiri ya dalam operasionalnya nanti. Karena kalau kita nggak passion ya sulit juga lah untuk mendelivery hasil yang bagus gitu. Jadi itu pastikan passion. Nah kalau udah passion itu juga bisa mulai dari project-project dari luar sih, kan banyak ya, kayak di Kaggle itu banyak banget lah, banyak hal yang bisa kita eksplor ya untuk melatih kemampuan teknis lah, ini kita bicara kemampuan teknis. Nah kalau untuk teknis di situ banyak resource-nya yang bisa teman-teman ambil gitu. Kemudian yang kedua sih lebih ke sisi pengetahuan bisnis ya, mungkin di sini teman-teman juga mungkin saran saya sih lebih coba fokus misalnya sudah tertarik dengan satu bisnis, coba fokus dengan bisnis itu gitu, dilihat gimana proses bisnisnya, kemudian kondisi marketnya seperti apa gitu, persaingannya seperti apa gitu. Jadi kalau sudah tahu dari bisnisnya juga, nantinya teman-teman nanti akan bisa setelah join ya satu perusahaan atau satu industri, teman-teman itu punya sense yang lebih baik lagi nih dalam delivery hasilnya gitu. Jadi kemampuan teknis diperlukan, tapi menurut saya juga yang lain yang diperlukan ya kalau kita itu mau terjun ke data itu ya dari sisi bisnisnya sih, kita harus punya sense yang bagus juga lah dari sisi bisnis gitu, karena untuk gimana kita bisa mendelivery hasil dari temuan kita dan yang menilai sendiri lah apa yang kita lakukan ini sebenarnya dampak bisnisnya seperti apa.